هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman yang membahas ciri-ciri hati yang sehat, hati yang bersih. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas ciri yang pertama, yaitu Al-Iqbal alal haq. Ciri hati yang sehat adalah mau menerima kebenaran. Ciri hati yang sehat yang kedua adalah hubbul haq wan syirahus sadri lil Islam. Menyintai kebenaran dan lapang dada menerima Islam. Sekarang kita akan bahas ciri hati yang sehat yang ketiga. As-salis ijabatu da'watil iman wa hubbul isdiyadi minhu. Asalisu utawi kang kaping telu iku ijabatu da'watil iman, memenuhi panggilan iman, memenuhi seruan iman. Wa hubbul izdiyadi lan seneng ningkatake minhu saking iman, seneng nambah-nambah minhu saking iman. Wa sahibul qalbi utawi ati as-salimi kang salim, kang bersih iku yastajibu memenuhi lidakwatil imani maring seruan iman. Kama haka kaya wus nyeritakake sapa Allah Gusti Allah an ahlil qulubi saking ahli saking pira-pira kang anduweni ati as-salimati kang lurus kang bersih. Qaulahum nyeritakake qaulahum ing pengendikane ahlil qulub as-salimah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana duh pangeran kita, innana sak temene kita iku sami'na midanget sapa kita munadiyan ing wong kang undang-undang. Yunadi kang undang-undang sapa munadi lil imani maring iman. An aminu yento padha iman sapa sira kabeh bi rabbikum kelawan pangeran sira kabeh. Fa amanna mongko nuli iman sapa kita. Rabbana duh pangeran kita, faghfir panjenengan ngapunten ngapura lana maring kita dzunubana ing pira-pira dosa kita. Wa kafir lan panjenengan lebur panjenengan tutupi anna saking kita sayyiatina pira-pira keelekan kita. Wa tawafalan panjenengan wafataken kita ma'al abrori sartone pira-pira wong kang apik. Ciri hati sehat yang ketiga adalah selalu memenuhi seruan iman dan senang pada hal-hal yang dapat menambah dan menaikkan kualitas imannya. Orang yang hatinya bersih dan sehat, yang hatinya lurus adalah orang yang mau menerima ajakan iman, mau menerima seruan untuk beriman dengan lapang dada, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maksud ayat tadi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru. Seorang penyeru itu tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyerukan kepada sekalian manusia untuk beriman kepadamu, pada Allah, dan mengakui keesaanmu, serta beramal mengerjakan syariatmu. Lalu kami memenuhi seruan dakwahnya, dan kami imani risalahnya. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dan tutupilah aib-aib kami, kekurangan-kekurangan kami, kejelekan-kejelekan kami, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Jadi ciri hati yang salim, yang lurus, yang bersih, hati yang sehat menurut ayat ini adalah hati yang mau menyambut seruan iman, yaitu hati yang iman kepada Allah, hati yang tunduk kepada syariat Allah, hati yang mau taat kepada perintah Allah, hati yang mau menjauhi larangan Allah, hati yang mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Wa yuhibbulan seneng sapa al mukminu wong mukmin daiman selawase ayyazdada yen toh nambah-nambah sapa mukmin minal imani saking iman. Kala ngendika sapa Allah taala maulur Allah, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Wa idza ma unzilat lan nalika diturunake apa suratun surat, faminhum mongko iku setengah saking wong munafik, man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man ayyukum utawi endine sira kabeh iku zadat nambahi apa surat hu ing man hadhihi ya iki surat imana iman. Fa amal ladzina anapun utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku fazadat mongko nambahi apa surat hum ing alladzina amanu nambahi imanan ing iman. Wa hum ale utawi alladzina amanu iku yastabsyiruna pira-pira wong kang padha seneng kabeh. Ciri lain dari hati yang salim adalah senang pada hal-hal yang dapat menambah dan menaikkan kualitas keimanannya. Jadi, seorang mukmin itu harus senang untuk selalu meningkatkan keimanannya. Hatinya harus selalu berusaha bagaimana agar imannya bertambah kuat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 124, wa idza ma unsilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Maksud ayat ini, dan apabila Allah menurunkan suatu surat dari surat-surat Al-Quran kepada Rasulnya, maka ada dari orang-orang munafik yang berkata sebagai bentuk pengingkaran dan mengolok-olok, siapakah di antara kalian yang surat ini dapat menambah imannya kepada Allah dan ayat-ayatnya? Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, turunnya surat itu menambah keimanan mereka, tentu dengan mengetahuinya, mentadaburinya, merenungkannya, meyakininya, serta mengamalkannya.
dan mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan dan keyakinan. Jadi sangat jelas perbedaannya antara orang kafir, orang munafik di satu sisi dengan orang yang beriman di sisi lain. Orang kafir, orang munafik sejak dulu selalu gemar mengejek, mengolok-ngolok dan merendahkan ayat-ayat Allah dan menghalangi diamalkannya ajaran-ajaran Allah. Sedangkan orang-orang mukmin selalu menyambut dengan penuh semangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Kalau ada orang yang mengaku muslim, mukmin, tapi tidak suka diterapkannya syariat Islam, itu pertanda di hatinya ada sifat munafik. Itu tandanya hatinya sakit yang perlu segera disembuhkan. Karena orang tidak tahu kapan matinya. Bagaimana ketika kondisi hati sedang sakit, tiba-tiba ajal menjemput. Tentu kita akan celaka di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari mati ketika hati kita dalam keadaan mati. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Wa ammal ladzina anapun utai wong akeh fi qulubihim iku tetep ing dalem atine alladzina maradun utawi ana lara penyakit iku fazadat mongko nambahi apa surat hum ing alladzina fi qulubi maradun nambahi rijsan ing kekafiran ila rijsihim maring kekafirane alladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, bertambahlah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir itu terus. Maksudnya, sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kemunafikan dan keraguan-raguan terhadap agama Allah, maka sesungguhnya turunnya surat itu akan menambah kemunafikan dan keraguan-raguan pada mereka dari sebelumnya. Dari kemunafikan dan keraguan-raguan yang telah ada pada mereka sebelumnya. Dan binasalah orang-orang tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan ayat-ayatnya. Wa amma ahlul qulubi anapun utai wong-wong kang anduweni ati almaridhati kang lara fatara moko ningali sapa sira hum ing ahlul qulubil maridhah yasudduna ale padha ngalang-alangi sapa ahlul qulubil maridhah an sabilillah saking dalane Allah, maksude agamane Allah. Qala wus ngendika sapa Allah taala alladzina wong akeh yastahibbuna kang padha seneng sapa alladzina alhayata ing urip ad-dunya donya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat. Wa yasudduna lan padha ngalang-alangi sapa alladzina an sabilillah saking dalane Allah. Wa yabghuna lan padha ambrih sapa alladzina ing sabilillah iwaja bengkok. Ulaika utawi wong-wong mau iku fi dzalalin ing dalam kesasar baidin kang adoh. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada di dalam kesesatan yang jauh. Surat Ibrahim ayat 3. Orang-orang yang hatinya sakit, mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yakni mereka mendahulukan kepentingan dunia dan menjadikannya di atas segalanya. Mereka bekerja untuk kehidupan duniawinya dan melupakan akhirat mereka. Mereka meninggalkan urusan akhirat mereka. Yang dimaksudkan dengan jalan Allah ialah mengikuti jalan Rasul-Rasul. Yakni
program hidup mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak ada lain adalah ingin agar jalan Allah bengkok, tidak lurus dan terhambat. Mereka mengharapkan cahaya kebenaran Islam pudar, padahal jalan Allah itu lurus. Upaya mereka pasti akan gagal. Allah akan membuat sinar kebenaran Islam semakin sempurna. Mereka yang menginginkan cahaya Islam padam karena mereka berada di dalam kebodohan dan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Setiap orang yang diperbudak oleh harta dunia dengan segenap kemewahannya dan lebih menyukai kenikmatan dunia yang sementara daripada kenikmatan akhirat yang kekal, dan orang-orang yang selalu menghalangi orang lain untuk mengamalkan agama Allah, maka mereka termasuk golongan yang dimaksudkan ayat ini. Mereka dalam kesesatan yang jauh. Orang yang punya potensi besar menyesatkan umat adalah para tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillun." Hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan. Betapa banyaknya zaman sekarang ini muncul tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Wa yatara lan weruh sapa sira kabeh alal qulubi ing pira-pira kang anduweni ati as-salimati kang lurus, kang bersih, ya tafakkaruna padha mikir-mikir sapa ahlul qulub as-salimah fi anfusim ing dalem awak dhewe ne ahlul qulub as-salimah. Wa fi khalqis samawati lan ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa fil huda lan ing dalem pitutuh allazi kang jaa kang teka apa huda hum ing ahlul qulub min khaliqihim saking Allah kang dadekake ahlul qulub. Yu'arifu ngenalake sapa khaliq hum ing ahlul qulub salimah al hikmata ing hikmah min hayatihim saking uripe ahlul qulub wa mautihim lan matine ahlul qulub as-salimah wa yasifulan nyifati sapa khaliq lahum maring ahlul qulub salim madiyahum masa lalu mereka wa mustaqbalahum lan masa depan mereka wal jannata lan swarga allati kang ada kang mus nyawisake ha ing jannah sapa Allah Gusti Allah li ibadihi maring pira-pira kawulane Allah al mukminina kang padha iman wal azaba lan siksa allazi kang yantaziru kang ngenteni apa azab al kafirina ing pira-pira wong kafir. Wa yatafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa alul qulub as-salimah fi mu'jizatir rasul ing dalem pira-pira mukjizate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat melihat orang yang hatinya sehat dan bersih serta lurus. Mereka selalu bertafakur atas apa yang ada pada dirinya, atas penciptaan langit dan bumi, atas petunjuk Allah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka berpikir tentang kehidupannya lalu mengambil hikmah dari kehidupan. Mereka juga berpikir tentang kematiannya. Mereka berpikir tentang masa lalu dan masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh mereka. Mereka juga berpikir tentang surga yang disiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Mereka juga berpikir tentang azab yang disediakan untuk orang kafir. Mereka juga memikirkan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal kafirina tetapi ne pira-pira kafir iku at-tolu nyuwungake nganggurke asma'ahum ing pengrungune pira-pira pengrungune kafirin wa uqulahum lan pira-pira akale
kafirin. Amma saking apa-apa khuliqat kang didadekake lahu maring wong minat tafakkuri saking berpikir. Fala ya'tarifuna moko ora padha ngakoni sapa kafirin ila yaumayan damuna kecuali ing dalem dinane padha getun sapa kafir yaumal kiamati yaiku dinane kiamat. Kama qala kaya wis ngendika sapa Allah taala anhum saking al kafirin wa qalu lan padha ngucap sapa kafir laukuna lamuna ana sapa kita iku nasma'u krungu sapa kita krungu ing dakwah Rasulullah ing dakwah Islam au nakilu utawa ngangen-ngangen mikir-mikir sapa kita mikir-mikir ajaran Islam makuna ora ana sapa kita ora ana iku fi ashabis sair ing dalem golongane pira-pira wong kang manggon ana ing neraka sair. Faktarafu mongko padha ngakoni sapa kafir bidunubihim kelawan pira-pira dosane wong kafir fasukon ni ashabis sair. Akan tetapi orang-orang kafir menutup rapat pendengarannya dan otaknya tidak digunakan untuk berpikir. Mereka tidak insaf dan sadar kecuali kelak kalau telah tiba suatu hari di mana orang-orang menyesali perbuatannya, yaitu hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10 dan 11. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ayat ini menggambarkan penyesalan yang mendalam para penghuni neraka. Mereka menyalahkan dirinya sendiri, menyesali diri mereka sendiri. Mereka berkata satu sama lain, andai saja dulu kita memakai akal dan pendengaran kita dan mengikuti ajakan Rasul, ajakan Islam menuju kebaikan dan petunjuk, niscaya kita dapat selamat dari azab neraka. Ini menunjukkan betapa besar penyesalan mereka atas tingkah laku buruk mereka ketika di dunia. Akan tetapi pada saat itu penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi, ibarat nasi yang telah menjadi bubur. Andai kata penyesalan itu sebelum siksa berada di depan mata mereka, yaitu pada waktu mereka masih hidup di dunia, maka penyesalan itu akan bermanfaat bagi mereka dan mereka akan selamat dari siksa pada hari itu. Begitulah keadaan mereka pada hari kiamat. Mereka akan mengalami penyiksaan yang amat pedih akibat perbuatan mereka di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka syair. Melalui ayat di atas, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Saat mereka menyaksikan langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu mereka menjadi yakin sepenuhnya bahwa mereka akan ditimpa azab yang ada di hadapan mereka. Betapa malunya mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, betapa dalam penyesalan mereka saat itu. Sampai mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Maksud perkataan ini,
sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin bahwa janjimu adalah benar dan perjumpaan denganmu adalah benar. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.